o'clock open பண்ணுங்க chairman. Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Tunivo. Ajit Kumar yang memerankan sebagai Daredevil kini berencana merampok bank bersama putrinya. Di bank yang Daredevil rampok menyimpan uang sebesar 25.000 crore atau senilai 50 triliun rupiah. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Adi Hidayat, XN7EF, Ricky 7116, Muhammad Tumi Moner 8116, Sofia Dwi UT1JY, dan Fitriana 8020. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Inilah Daredevil yang akan melakukan perampokan bank secara sistematis. Tak ada seorang pun yang dapat menghentikan langkahnya. Dan cerita Daredevil pun dimulai. Di awal film ada berita besar-besaran bahwa terjadi penipuan 25.000 rupiah atau senilai 50 triliun rupiah di Bursa Efek India, sehingga saham perusahaan menjadi turun dan bangkrut. Pelakunya ini sekelompok tim voice yang tak dikenal. Sunil sebagai bosnya, ia sedang bersenang-senang dengan wanitanya dan merayakan perampokan itu. Tetapi datanglah tim CBI menangkapnya. Mr. Sunil, Di sisi lain, polisi ACP Ramacam bersama timnya Rada, mereka merencanakan perampokan bank sebesar 500 crore atau 1 triliun rupiah. Namun Rada tidak tahu bahwa Ramacam berencana akan melenyapkan mereka di dalam bank setelah 500 crore itu berhasil didapatkan. Misi pun dijalankan. Tim Rada masuk ke dalam bank dengan topeng hitamnya. Mereka menempelkan bahan peledak di setiap gedung pintu. Sementara karyawan dan pengunjung bank mereka diminta untuk menyerahkan ponsel mereka. Tim Rada juga menembak kamera CCTV di dalam gedung itu. Di tengah kegaduhan di dalam bank, ada seorang bapak-bapak yang masih santai banget duduk di kursinya. Nama panggilan bapak ini adalah Daredevil. Terjadilah pertempuran antara tim Rada dengan Daredevil. Dengan begitu mudah, Daredevil mengalahkan tim Rada. Tim Rada pun tersungkur dan menyerah. Orang-orang yang di dalam bank, mereka berdiri dan bertepuk tangan karena ada yang menyelamatkan mereka. Namun kedatangan Devil di sini malah ingin menjarah bank yang jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 5.000 crore atau sekitar 10 triliun rupiah. Masa di dalam ruangan itu pun ketakutan dan mereka kembali merunduk di lantai. Sementara ada seorang karyawan bank menekan tombol darurat untuk menghubungkan ke polisi. Para polisi pun bergegas menuju ke TKP. Komisaris Dayalan juga ikut bergegas. Namun ACP Ramacam malah mengatakan kepada Inspektur Rajas, tidak mungkin ada perampok bank di kota pada saat siang-siang bolong begini. Mungkin mereka salah mencet. Di dalam gedung bank itu, Daredevil memberitahu peraturan yang ia miliki, yaitu nomor 1, jangan bertindak menjadi pahlawan. Nomor 2, bekerja sama dengan pencuri. Yang ketiga, mencoba mengidentifikasi pencuri. Yang keempat, hubungi polisi setelah pencuri pergi. Kemudian Daredevil mengajak tim Rada bekerja sama untuk mengambil 5.000 crore dari dalam bank ini. Dan tim Rada akan mendapatkan bagian. Jika mereka tidak mau, maka Daredevil akan menembaknya. Pada akhirnya, Daredevil bekerja sama dengan tim Rada. Lalu Daredevil meminta kepada manajer bank untuk menghubungi kepolisian. Kemudian manajer ini memberitahu polisi bahwa ada 9 orang pencuri di dalam gedung. Diperlihatkan ada beberapa staf bank yang dipasang bahan peledak di tubuhnya. Jika ia bangkit berdiri, maka akan meledak. Lalu tim Rada membawa manajer ini untuk membuka penyimpanan uang. Sementara Daredevil, ia berurusan dengan kepolisian.
Daredevil menghubungi polisi Anthony, di mana awalnya Anthony ini marah-marah. Namun karena suara tembakan yang ia dengar dari dalam gedung itu, Anthony menjadi takut dan mematuhi perintah Daredevil. Lalu Daredevil menjadikan Anthony menjadi petugas operation untuk misinya. Kemudian Devil meminta supaya jalan diblokir dan semua massa menjauh dari bank. Anthony pun melakukan sesuai dengan perintah Devil. Diperintahkan di simpang jalan yang berbeda, ternyata ada sebuah mobil yang memakai kamera CCTV untuk mengamati lingkungan sekitar TKP. Perempuan ini bernama Ken Money. Berita sudah viral di media massa tentang penjarahan bank yang dilakukan oleh orang-orang yang tak dikenal. Sam menelepon Chris selaku pemilik bank itu. Sam mengatakan jika para pencuri itu mengambil uang lebih dari 500 crore, maka perusahaan mereka akan bangkrut. Lalu Chris memperingatkan agar para pencuri itu segera dilenyapkan dan jangan ada satupun yang hidup. Di dalam markas bank yang sudah terbuka, Rada menanyakan kepada staf bank seberapa banyak jumlah uang yang ada di bank ini, dan staf ini mengatakan ada sebanyak 510 crore. Lalu Rada marah karena ia merasa telah ditipu Daredevil yang ingin menjarah 5.000 crore. Tim Rada pun memiliki rencana mereka mencuri uang itu dan pergi meninggalkan bank. Daredevil saat itu sedang berbicara dengan ACP Ramacam. Devil mengatakan bahwa titik kontak satu-satunya hanya dengan polisi Anthony. Selain itu, Daredevil tidak mau bicara dengan siapapun juga. Ramacam pun berteriak keras supaya Devil mengakui siapa dirinya. Tiba-tiba Daredevil langsung menembak tim Rada yang ingin kabur membawa uang di dalam karung itu. Mendengar suara tembakan itu, Ramacam menjadi terdiam. Lalu Devil memperingatkan Ramacam bahwa ia akan memberitahu pers bahwa Ramacamlah yang bertanggung jawab atas tembakan tadi. Seketika, Ramacam langsung membalikan telepon itu kepada Anthony. Pada saat telepon itu berlangsung, ternyata inspektur merekam suara Devil. Lalu inspektur Rais memberikan rekaman pembicaraan mereka dengan Daredevil tadi kepada pers untuk diselidiki publik suara siapakah sebenarnya penjara yang ada di dalam bank itu. Daredevil meminta anak buah Rada untuk membersihkan seluruh senjata dari peluru, sementara Rada menunjukkan rekaman pembicaraan ACP Ramacam kepadanya bahwa Ramacam akan menembak mereka dari jauh ketika tim Rada membawa uang itu keluar dari bank. Rada marah karena ia telah dikhianati Ramacam. Kemudian Rada kembali mengikuti perintah dan rencana Daredevil. Rada dan Devil mereka mencari barang yang bukan milik bank ini, yaitu bahan peledak yang ditanam di dalam gedung. Kemudian datanglah pasukan tentara untuk menangkap Devil. Mereka juga menyiapkan penembak jitu dan orang-orang ahli untuk memecahkan masalah. Sebagian lagi, mereka mencari data-data dari CCTV. Sementara Kan Money, ia melihat dari CCTV itu pergerakan para tentara ini yang mengepung gedung bank itu. Lalu Ramacam memerintahkan Anthony untuk menelepon Daredevil. Ramacam berencana ketika Daredevil mengangkat telepon itu, maka penembak jitu akan menembak Ramacam. Ketika Devil mengangkat teleponnya, ternyata ia melihat ada pemberitahuan tanda sniper di alat teleponnya. Daredevil melihat ke arah sniper itu dan seketika mobil di depan bank itu meledak. Datanglah Komisaris Dayalan yang memerintahkan anak buahnya untuk mencetak apakah ada pemesanan helikopter. Sementara Daredevil menyuruh staf bank untuk menghitung semua uang yang ada di situ. Kemudian Komisaris Dayala meminta Anthony untuk menghubungkan kembali Daredevil. Anthony pun menanyakan apa permintaan Devil dan polisi akan memberikannya. Daredevil pun meminta kapal selam untuk membawa uang yang sangat banyak itu kabur dari India. Anthony pun heran dengan permintaan itu karena kepolisian tidak punya kapal selam melainkan dimiliki oleh tentara militer. Devil pun tidak mau tahu dan ia hanya menginginkan kapal selam. Komisaris heran bagaimana bisa penjahat yang ada dalam gedung itu tahu semua situasi di luar. Kemudian komisaris memerintahkan untuk mematikan semua CCTV di jalanan di daerah TKP. Kamari pun terkaget karena ia tidak bisa lagi mengetahui situasi di luar. Lalu Kan Mari menghubungi Devil
dan mengatakan waktu mereka sudah habis dan mereka harus melanjutkan rencana lain. Devil dan Rada mencari bahan peledak di dalam bank itu dan mereka menemukan peledak canggih ditanam di salah satu silinder pemadam kebakaran. Sementara kepolisian menemukan wajah Daredevil yang memakai masker dan koper hitamnya lewat rekaman CCTV. Mereka pun mencari data untuk mencocokkan wajahnya. Kemudian komisaris meminta untuk dicatat mobil yang meledak tadi. Dan polisi ini menemukan tali yang sangat panjang yang terhubung ke mobil KanMari. Ramacam langsung segera berlari untuk mengejar mobil itu. Namun mobil itu telah pergi. Ramacam pun menghubungi anak buahnya untuk segera mengajar mobil itu. Sesamanya di pinggir danau, KanMari keluar dan meledakkan mobilnya itu. Kemudian KanMari pergi dengan mobil pribadi hitam. Sampailah Ramacam di tempat mobil yang sudah terbakar tadi, tetapi ia tidak menemukan petunjuk. Namun ada salah satu warga melihat kejadian tadi, dan ia juga mencatat plat nomor kendaraan yang dipakaikan KanMari. Lalu anak buah Ramacam kembali mengejar KanMari. Keluarlah KanMari dan ia menembaki habis semua anak buah Ramacam. Lalu KanMari memberitahu Daredevil bahwa tugas telah selesai. Kemudian Daredevil menghubungi kepolisian dan meminta pergi ke parkiran umum di kota untuk menemukan siapa dalang di balik perencanaan pencurian ini. Lalu polisi pergi ke sana dan mereka menemukan gambar dan rekaman pembicaraan Ramacam ketika membuat perencanaan perampokan bank. Komisaris pun sangat marah. Ramacam telah merusak citra diri kepolisian dan kepercayaan masyarakat. Lalu komisaris meminta Ramacam untuk mengakui perbuatannya. Ramacam pun menceritakan bahwa ia dan Sam dulu teman satu sekolah. Mereka berdualah yang merencanakan pencurian itu dan Sam juga meminta bagian 20%. Ramacam pun mencari siapa orang yang bisa melakukan rencana penjarahan bank ini dengan baik dan tanpa celah sedikit pun. Di saat itulah Ramacam menemukan Daredevil, seorang gangster yang dicari di seluruh negara dan nol kegagalan. Ketika Ramacam meminta Daredevil melakukan rencana itu, ternyata Daredevil menolaknya. Lalu Ramacam membuat rencananya sendiri dengan tim Rada. Namun Rada tidak tahu bahwa mereka akan dilenyapkan. Mendengar cerita itu, komisaris sangat marah dan ia menampar Ramacam atas perbuatannya yang merusak citra kepolisian. Setelah didapatkan data tentang Daredevil, ternyata Daredevil itu sudah mati. Komisaris sangat marah pada Ramacam yang sudah berbohong tentang siapa pencuri di dalam ruangan itu. Kemudian Ramacam meminta komisaris untuk percaya kepadanya bahwa peledak yang dibuat di pintu masuk gedung itu adalah bahan peledak palsu. Lalu Ramacam berlari ke pintu gerbang dan ia menarik peledak itu dan seketika lalu Daredevil meminta polisi Anthony untuk menghubungkannya kepada Chris, yaitu pemilik bank. Daredevil meminta Chris untuk segera menemuinya secara langsung, namun Chris tidak mau. Lalu Devil mengatakan bahwa dalam setahun ini ia sudah 18 kali Chris mengunjungi bank, dan Devil meminta kunjungan ke-9 Chris untuk menjumpainya. Lalu Chris menelepon Sam yang sudah disandra dan ia marah-marah. Bagaimana bisa para pencuri itu menemukan peledak yang ditanam di dalam gedung bank itu? Chris pun menyebutkan bahwa jumlah uang yang ada di dalam bank itu tidak hanya 500 crore, melainkan 25.000 crore atau setara dengan 50 triliun rupiah. KanMari yang mendengar itu, ia langsung memberitahu Devil mengenai seberapa banyak uang yang ada di dalam bank itu. Sementara di dalam ruangan tempat uang itu disimpan, para staf bank tiba-tiba menyerang dan melawan tim Rada. Para staf ini pun berhasil mengalahkan tim Rada. Lalu para staf ini mengajar Devil secara tiba-tiba. Daredevil yang terkejut dengan serangan itu, ia pun kalah dan diikat di kursi.
Staf bank berhasil mengambil alih kendali di dalam bank itu. Lalu staf ini menelepon Chris untuk menyampaikan bahwa bank sekarang berada dalam kendali mereka. Karena bank sudah ada dalam kendali para staf, Chris akhirnya mau menemui Daredevil secara langsung. Sebelum Chris masuk ke dalam gedung itu, kepolisian memasang clip-on di dalam pakaian Chris agar kepolisian bisa mendengar percakapan Chris dengan Daredevil. Sampainya di dalam gedung itu, Chris malah menginjak mic clip-on itu dan merusaknya, dan percakapan Chris tidak bisa didengar lagi oleh kepolisian. Sebelum Daredevil ditembak, ia meminta waktu sebentar kepada Chris untuk menceritakan awal mula yang membuatnya menjarah bank ini. Scene kembali ke beberapa bulan sebelumnya. Kehidupan Daredevil bersama keluarga dan timnya sangat bahagia, walaupun memang mereka adalah gangster, tapi mereka semua seperti saudara dan saling mengasihi serta menjaga. Pada saat itu, salah satu anak buah Daredevil yang sudah ia anggap sebagai putranya, ia melamar kekasihnya. Daredevil yang mengetahui putranya itu akan menikah, ia sangat bahagia. Namun di malam harinya, tiba-tiba rumah Daredevil diserang gangster yang tidak mereka ketahui siapa pelakunya. Tembak-menembak terjadi hingga putra dan calon menantu itu tewas. Dalam perang itu, KanMari juga tertembak, sementara Daredevil terkena tusukan di punggungnya. Lalu Daredevil membawa Manny kabur untuk diobati. Ketika mereka pergi dengan mobilnya, tiba-tiba sekelompok gangster itu melempar api ke arah mobil mereka dan menabraknya. Sekelompok gangster ini pun mencari tubuh Daredevil dan KanMani yang jatuh ke jurang, namun mereka tidak menemukannya. Ternyata Daredevil dan KanMani masih selamat dan mereka dirawat dokter di tempat yang tersembunyi. Kemudian Darsa, yaitu anak buah Daredevil, menyandra salah satu orang yang menyerang mereka. Lalu Darsa menanyakan siapa yang melakukan ini kepada bos mereka dan mengapa media memberitakan bahwa bos mereka telah mati, padahal Daredevil masih hidup. Dia pun menjawab bahwa mereka disuruh oleh Sam, yaitu ketua Your Bank. Lalu anak buah Daredevil membakar orang ini. Kemudian tim Daredevil menyadap Sam dan mereka mendengar percakapan bahwa di balik dalam semua penyerangan kepada Daredevil, pelakunya adalah Chris, pemilik Your Bank. Mereka juga mendengar tentang rencana Chris dan Sam untuk menjarah Your Bank atau milik Chris itu sendiri yang dilakukan oleh tim Rada. Namun setelah uang itu berhasil dicuri Rada, Ramachan akan menembak Rada, maka setengah uang yang diambil Rada menjadi milik Ramachan dan sisa uang itu dikembalikan kepada polisi. Scene kembali ke waktu sekarang, lalu Daredevil memperingatkan Chris bahwa ia bisa saja menyerahkan audio rencana Chris dan Sam itu kepada komisaris polisi. Kemudian Chris memohon dan mempertanyakan apa yang Daredevil inginkan. Chris menawarkan uang 500 crore yang ada dalam bank itu menjadi milik mereka. Namun Daredevil malah mempertanyakan bagaimana dengan sisa 25.000 crore. Chris yang mendengar itu, ia langsung terkaget. Kok bisa-bisanya Daredevil tahu jumlah uang di dalam bank itu? Diperlihatkan polisi menemukan Sam di dalam bagasi mobil yang sudah terikat dan terpasang bahan peledak. Sam meminta kepada polisi agar ia dilepaskan dan ia berjanji akan mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan. Sam menceritakan ke polisi bahwa ia dan Chris lah dibalik semua rencana penjarahan bank ini, di mana tanpa alasan Chris menyuruhnya untuk menjarah bank sebesar 500 crore. Ketika itu, ia dan Ramachan menjumpai Daredevil, namun Daredevil menolaknya karena Daredevil sudah tahu rencana Sam dan Chris. Maka Chris melenyapkan Daredevil. Seketika meledak di baju Sam, ia berjalan mundur dan Chris pun mendengar dari panggilan bahwa Sam juga telah mati. Lalu Chris dan anak buahnya ingin melenyapkan Daredevil, namun mereka tidak tahu bahwa Daredevil itu sangatlah kuat dan dengan begitu mudah ia mengalahkan mereka karena Daredevil adalah seorang ketua gangster yang sangat berbahaya.
Lalu Daredevil mengirimkan video siaran langsung kepada stasiun TV dengan memakai topeng di wajahnya. Ia mengatakan bahwa bank itu adalah layanan sosial yang membantu masyarakat seperti yang dikatakan komisaris. Namun kalian akan menilai apakah itu benar atau tidak nantinya. Sin menceritakan 3 tahun yang lalu ada acara penghargaan untuk karyawan terbaik penjualan kartu kredit kepada masyarakat. Perusahaan di bidang kartu kredit, asuransi, dan reksadana ini dipimpin oleh Sam dan perusahaan ini bekerja sama dengan Your Bank milik Chris. Ketika itu, salah satu karyawan bernama Kevin, ia bertanya bahwa banyak masyarakat menolak kartu kredit, jadi mereka tidak bisa mencapai target. Lalu manajer asuransi ini mengatakan bahwa Kevin perlu merayu dan membujuk mereka untuk mau menggunakan asuransi dan bank akan memberikan mereka pinjaman. Kemudian Kevin bertanya bagaimana jika mereka tidak mampu membayarnya. Bukankah dalam 3 bulan hutang yang mereka pinjam itu akan berlipat ganda? Bukankah kita harus mengingatkan mereka untuk membayar hutangnya setiap bulan? Manajer ini pun langsung menyuruh Kevin tutup mulut saja dan biarkan hutang mereka tidak dibayar. Kemudian Kevin dipindahkan ke bagian customer service nasabah Your Bank. Kevin tidak menyerah begitu saja. Ia menggunakan nomor kontak nasabah dan menghubungi nasabah itu. Kevin menawarkan produk asuransi reksadana dan kartu kredit kepada masyarakat, dan ia mengatakan bahwa jika mereka menyimpan uangnya lalu berinvestasi di perusahaan mereka, maka dalam waktu 4 tahun uang mereka akan kembali dengan berlipat-lipat. 2 tahun yang lalu, Kevin akhirnya mendapatkan penghargaan karyawan terbaik. Namun beberapa bulan berikutnya dikabarkan berita bahwa perusahaan mereka mengalami kebangkrutan dan kehilangan uang 25.000 crore di bursa efek. Masyarakat yang mempercayakan uang mereka berinvestasi di perusahaan tempat Kevin bekerja, mereka menyalahkan dan menyudutkan Kevin. Karena mereka akan kehilangan uangnya, Kevin pun merasa kasihan dan bersalah kepada customer yang ia ajak bergabung. Kevin meminta Chris untuk membayarkan uang masyarakat yang telah hilang sebesar 25.000 crore itu. Jika Chris tidak mau, maka Kevin akan melaporkan kejahatan Chris dan Sam kepada kepolisian. Kevin pun menunjukkan dokumen-dokumen yang sudah ia siapkan sebagai bukti. Lalu Chris mengajak Kevin berjalan sambil bercerita di dalam gedung itu. Chris mengatakan bahwa tidak ada gunanya Kevin melakukan hal seperti ini karena hanya sebentar saja namanya akan buruk. Setelah itu semua akan kembali pulih dan masyarakat akan kembali berinvestasi dan meminjam uang kepadaku. Sementara di luar gedung, massa sudah marah-marah dan mengancam akan membakar gedung. Kemudian Chris langsung mendorong Kevin jatuh ke bawah. Chris pun menelepon polisi. Ia mengatakan bahwa salah satu massa yang unjuk rasa masuk ke dalam gedung dan menjatuhkan karyawan. Massa pun semakin ribut. Ramachan yang tidak punya hati itu, ia menggunakan bensin dan membakar massa yang unjuk rasa tadi. Anthony yang melihat kekacauan terjadi, ia sangat sedih karena ada manusia terbakar dan juga jatuh. Lalu Kevin dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit. Namun pihak ambulans ini bekerja sama dengan Chris untuk melenyapkan Kevin. Pihak ambulans akan memberikan keterangan surat kematian Kevin saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Alhasil, Kevin pun tewas di tangan petugas ambulans itu. Orang tua Kevin yang mengetahui anaknya sudah tiada, mereka sangat sedih hati. Dan orang tuanya juga diasingkan oleh masyarakat setempat karena mereka mengira bahwa Kevin adalah orang jahat. Padahal Kevin berharap uang masyarakat itu bisa dikembalikan kepada mereka. Ketika Daredevil yang terkena serangan dari anak buah Chris, Daredevil dan Kanmani yang terluka itu, ternyata mereka masuk ke dalam rumah persembunyian orang tua Kevin. Dari orang tua Kevin inilah Daredevil tahu kejadian sebenarnya. Orang tua Kevin, mereka berharap Tuhan dapat menolongnya, namun mereka malah mendapatkan Daredevil, yaitu si iblis hitam. Itulah yang membuat Daredevil berada di dalam bank ini. Kita kembali ke waktu sekarang. Lalu Daredevil meminta komisaris polisi untuk membawa pers ke dalam gedung. Live di TV pun dilakukan dan menampilkan wajah Chris. Daredevil juga memberikan dokumen untuk ditandatangani Chris yang berisi bahwa Chris harus mengembalikan uang masyarakat itu.
Daredevil meminta Chris untuk mengakui semua kejahatan dan penipuan yang ia katakan bahwa perusahaannya telah bangkrut sebanyak 25.000 crore di bursa efek. Padahal sebenarnya uang itu ada disimpan oleh Chris. Daredevil juga membawa 3 orang ke hadapan kamera untuk mengakui di mana letak keberadaan uang 25.000 crore itu. Lalu Daredevil menunjukkan wajahnya di kamera dan ia bertanya pada komisaris polisi, "Komisaris, apakah aku datang ke sini untuk merampok 25.000 crore atau merekalah yang merampok publik dengan berkedok bank?" Masyarakat yang menonton live berita itu, mereka bergembira dan bersenang melihat perbuatan Daredevil. Sementara diperlihatkan komisaris mendapatkan informasi bahwa Inspektur Rajas ikut terlibat di dalam penjarahan bank ini dan semua yang terjadi saat ini bocor kepada pers dan menteri karena ulah Rajas. Lalu Rajas mengakui bahwa rencana selanjutnya yaitu semua orang yang di dalam bank itu akan mati kecuali Chris. Semua perintah ini dilakukan oleh menteri. Diperlihatkan tentara membawa perlengkapan senjata serta bahan peledak. Mereka bersiap untuk menyerang gedung bank itu. Ini semua adalah perintah menteri. Lalu seorang reporter yang sudah bekerja sama dengan Chris, ia memberikan kode kepada Chris. Tiba-tiba Chris mengatakan ke depan kamera bahwa Devil adalah teroris dan ia mengancam kami untuk memberikan pernyataan palsu. Seketika saluran TV siaran langsung dipotong. Berita di masyarakat pun dimuat bahwa teroris telah merusak perekonomian India dan ia telah mengancam para pengusaha. Datanglah tentara India yang sudah diperintahkan oleh menteri yang bekerja sama dengan Chris untuk mengambil alih kasus ini. Sementara komisaris mendapatkan surat penonaktifan selama 3 bulan karena tidak bisa menyelesaikan kasus. Diperlihatkan Chris membuka peti uang tempat penyimpanan 25.000 crore. Ketika Rada mengecek uangnya, ternyata itu semua uang palsu. Kemudian uang asli sebanyak 500 crore dibawa keluar oleh orang yang di dalam bank itu untuk diselamatkan. Sementara Chris bersama temannya, mereka dimasukkan ke dalam peti uang palsunya itu bersama bahan peledak. Daredevil menanyakan Chris di mana uang 25.000 yang disimpannya. Lalu Chris meminta Daredevil supaya ia dilepaskan nantinya jika ia sudah mengatakan keberadaan uang itu. Chris pun mengatakan bahwa uang itu ada disimpan di kapal laut miliknya sebanyak 25 kontainer bersama ratusan kontainer yang ada di dalam kapal itu. Lalu Daredevil menutup peti uang itu bersama bahan peledak. Datanglah segerombolan tentara, mereka menyerang dan melempar peledak ke dalam gedung itu. Sementara publik banyak yang protes dan menolak penyerangan yang dilakukan tentara di dalam gedung itu. Terjadilah serangan tentara di dalam gedung bank itu. Daredevil berusaha menyelamatkan orang-orang yang ada dalam gedung agar mereka tidak tewas. Tiba-tiba datanglah 2 truk berisi 2 ton bahan peledak yang dibawa oleh KanMari. Seketika serangan pun dihentikan. KanMari memperingatkan jika terjadi serangan, maka ia akan meledakkan kota ini dan mereka harus pergi dengan aman. Lalu keluarlah Daredevil dengan topengnya itu tanpa ada satupun tentara menembak ke arah mereka. Mereka pun naik truk yang ada peledaknya itu dan membagikan uang 500 crore tadi kepada masyarakat. Lalu Daredevil dan KanMari melarikan diri menuju laut perbatasan perairan internasional, sementara tentara dan angkatan laut mengejar mereka dan menembaki mereka, hingga Daredevil tertembak dan KanMari juga. Mereka sudah mendekati perairan internasional, namun mereka malah tertembak dan tenggelam ke dalam lautan itu. Angkatan laut itu mencari mereka, tetapi mereka tidak menemukannya. Diperlihatkan Daredevil dan KanMari ternyata masih selamat. Mereka pun sampai di perairan internasional. Di sisi lain, diperlihatkan komisaris bersama polisi lainnya. Mereka menemukan kapal Chris yang di dalam kontainer itu berisi uang 25.000 crore atau senilai 50 triliun rupiah. Lalu Daredevil melepon komisaris dan menanyakan
bukankah kamu akan berterima kasih kepadaku? Lalu komisaris menjawab, bukan hanya aku saja yang berterima kasih kepadamu, tetapi setiap orang yang menyimpan uangnya 5 lak di bank akan ikut berterima kasih kepadamu. Dan film pun berakhir.